Beberapa jalan mendapat predikat sebagai jalur maut perenggut nyawa karena banyaknya kecelakaan yang merenggut korban. Benarkah ini murni kecelakaan karena kelalaian pengendara atau kontur jalan yang memang butuh kewaspadaan? Ataukah ada kaitannya dengan makhluk tak kasat mata yang kerap meminta tumbal? Tak hanya jalan lurus saja, kecelakaan sering terjadi di jalan menanjak dan berliku, seperti di jalur Cikidang dan tanjakan kecil-kecil Cabai Rawit, yang lebih dikenal dengan tanjakan Keramat Citayam. Benarkah kecelakaan maut yang kerap terjadi ini ada kaitannya dengan berbagai hal keramat hingga benturan dimensi gaib? Malam ini Misteri Dunia akan menelusuri dan mengungkapnya. Siap, Pak. Siap. Tepat sepekan lalu, vokalis setia band Charlie Van Houten beserta krunya mengalami kecelakaan maut di Tol Cipularang, tepatnya di ruas jalan tol Purbalenyi kilometer 102, Kabupaten Bandung Barat. Mobil yang ditumpanginya ringsek. Kala itu mobil yang ditumpangi Charlie ingin menyalip sebuah truk yang ada di depannya. Namun naas, truk tersebut juga ingin menyalip di kanan jalan tanpa memberikan tanda atau kode saat ingin menyalip kendaraan. Alhasil, mobil yang ditumpangi Charlie dan kru tak sempat mengerem. Hingga akhirnya kecelakaan dengan truk tak dapat ia hindari. Ya, itulah musibah. Berbagai macam kemungkinan kecelakaan bisa terjadi, mulai dari kelalaian pengemudi hingga jalur yang memang dikenal maut dan perenggut nyawa seseorang, tak terkecuali Tol Cipularang. Jalan tol yang satu ini mungkin sudah tak asing lagi bagi warga Jakarta yang sering berkunjung ke Bandung via tol. Jalan tol yang menghubungkan Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang ini kerap menjadi lokasi titik rawan kecelakaan, khususnya di ruas tol Cipularang kilometer 97 hingga 90 arah Bandung. Tak heran bila tol Cipularang menjadi momok tersendiri hingga mendapat julukan sebagai jalur iblis. Sebelum Charlie Van Houten, tepat tanggal 26 Juni, kecelakaan juga terjadi di Tol Cipularang yang melibatkan tabrakan beruntun 17 kendaraan. Kerusakan parah hingga mobil melintang di kanan kiri jalan terlihat jelas. Serpihan kaca mobil bertebaran jalan. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Tercatat sudah ribuan nyawa melayang di ruas jalan ini. Beberapa kecelakaan hingga nyawa melayang datang dari nama-nama terkenal seperti Saipul Jamil harus rela kehilangan sang istri, Virginia Anggraini, yang meninggal di tempat pada 2011 silam. Menurut mitosnya, banyaknya kecelakaan maut yang terjadi di Cipularang kilometer 97 berkaitan dengan sosok penunggu Gunung Hejo yang meminta tumbal. Dianggap begitu keramat oleh warga sekitar. Di puncaknya terdapat pula makam keramat yang dijaga oleh siluman kera. Kepercayaan banyak orang akan makam keramat ini menghantarkan beberapa oknum melakukan pesugihan hingga menjadikan tumbal di Tol Cipularang sebagai jalur kelancaran dalam ritual tersebut. Tak hanya itu saja, Tol Cipularang disebut sebagai poros gaib hingga membuat banyak makhluk tak kasat mata kerap menampakkan dirinya. Salah satunya adalah ular gaib raksasa yang kerap melintas. Namun, bila dilihat secara geometrik, kondisi jalan yang menurun dan berkelok ditambah kontur angin tanpa sadar membuat laju kendaraan bertambah cepat hingga mengharuskan pengemudi ekstra hati-hati dalam berkendara. Peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah pada tahun lalu di ruas jalan tol Jombang-Mojokerto, Jawa Timur di kilometer 672 seolah kian menobatkan jalur ini sebagai jalur maut perenggut nyawa. Terlebih, kasus kecelakaan di lokasi ini bukan hanya sekali dua kali, namun tercatat pada tahun 2021 lalu sudah terjadi kurang lebih 150 kecelakaan dengan korban meninggal dunia mencapai hampir 100 jiwa. Banyak kecelakaan dikaitkan pula adanya berbagai kisah mistis seperti pemakaman umum di bawah jembatan tol hingga keberadaan makam keramat Medelek yang lokasinya tak jauh dengan tol Jombang. Konon menurut kisahnya, makam keramat Medelek merupakan salah satu makam keramat terangker di Indonesia.
Tak heran saat pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto harus mengalah untuk tak melintas kawasan misterius ini. Video ini viral dilintas di jaring sosial. Ya, dugaan penumpang gaib di sebuah mobil saat melintas di tol Jombang. Sosok putih yang duduk di kursi belakang penumpang itu terlihat jelas bergoyang-goyang dari mobil pengendara lain. Jalur tol maut selanjutnya adalah tol Cipali. Video penampakan tersebut sempat heboh, di mana sosok tuyul berdiri mematung terlihat di kawasan tol Cipali. Sontak, sang supir yang melihat adanya penampakan tersebut mendadak banting setir untuk menghindari sosok tersebut. Tak hanya video tuyul saja, ada pula penampakan wanita yang berdiri mematung dengan rambut panjang terurai di pinggir jalan. Dengan banyaknya sosok penampakan, dipercaya bila tol Cipali merupakan jalur lalu lintas para jin-jin. Terlebih di kilometer 182, kerap terdapat gelombang angin yang tak kasat mata. Tak hanya jalan tol, ada pula tanjakan yang dianggap sebagai jalur maut perenggut nyawa, yakni tanjakan Cikidang. Bagi warga Sukabumi, Jawa Barat, tanjakan letter S Cikidang memang begitu sohor, lantaran setiap bulannya kerap terjadi kecelakaan. Jika dilihat, tanjakan satu ini memang terbilang ekstrim. Tak hanya kontur tanah yang bergelombang, namun juga tanjakan dan tikungannya terbilang tajam dan sempit. Terjadinya kecelakaan kerap diselipi dengan bumbu mistis, di mana masyarakat di tanjakan Cikidang percaya penyebab kecelakaan bukan hanya karena kelalaian saja, namun juga adanya campur tangan gaib. Yang paling sohor di tanjakan Cikidang adalah mitos murkanya penunggu sebuah pohon besar. Bagaimana tak murka, pohon yang dijadikan rumah ditebang begitu saja. Alhasil, berbagai tragedi maut terjadi. Supir truk, bus, hingga pengendara umum tak luput menjadi tumbal kemurkaan sang penguasa setempat. Mereka yang selamat dari kecelakaan mengaku melihat hal aneh, mulai dari jalan yang berkelok seketika dilihat lurus, penampakan sosok yang menyeberang jalan, hingga merasakan tiba-tiba pada mesin kendaraan. Hah? Masuk angin mobilnya? Hirup? Wah, tuh ini turunnya. Apa? Hah? Memang yang sering itu yang supir-supir baru juga, nggak tahu mungkin kelemahan, nggak tahu medan juga ya. Yang bilang katanya ada yang ngajagain di sini juga gitu. Kadang-kadang ada yang ngehalangin gitu, tapi pas dilihat nggak ada orang, dia langsung aja terjerumus dia ke jurang. Banyak yang mampir di warung saya di sana, banyak sih yang bilang katanya di warung saya juga suka ada yang nongkrong katanya. Katanya sih. Terus di sini juga yang dibilang Bahado tadi. Nah, di sini katanya nih ada ular besar di bawah. Tim Misteri Dunia sempat mengunjungi tanjakan Cikidang ini bersama pakar supranatural Atmo Wijoyo. Dan benar saja, di lokasi ditemukan sebuah gerbang gaib menuju dimensi lain. Menjawab penasaran, analisa singkat pun dilakukan. Oke, saya coba doa khusus sebentar ya, Mas.
ada pertapa yang sedang duduk di sini. Mungkin dia sedang melakukan ritualnya dia lah. Tapi bukan dari golongan kita, dari golongan alam sebelah. Ya, seperti yang kita lihat ini tikungan berat banget sampai ada banyak kendaraan mogok ya Mas di sini. Yang di sebelah sini ini juga dihuni beberapa makhluk gaib yang berbentuk siluman. Ada juga yang anggota badannya, bagian-bagian badannya itu tidak utuh. Mereka tidak sempurna, sering menampakkan diri di sekitar sini. Gerbang gaibnya ini, Mas Aryo, berhubungan dengan pantai selatan, Pelabuhan Ratu. Zaman dahulu Mas Aryo ya, zaman dahulu orang yang kalau untuk mencari ilmu kanuragan itu mereka akan pergi ke arah pantai selatan di Pelabuhan Ratu. Dan kemudian jalurnya tetap lewat sini, jalurnya di gunung. Kemudian mereka akan menempuh ilmu kasepuhan atau spin. Nah, Kayak gini-gini kalau supirnya nggak ahli, berbahaya. Jalur tengkorak penunggut nyawa serupa juga ada tak jauh dari ibu kota, yakni di wilayah Citayam, Bogor. Konon tanjakan Citayam menjadi keramat dan kerap memakan korban lantaran adanya sebuah makam keramat di sisi jalan. Benarkah anak kecil yang sering melintas adalah penanda sebelum terjadinya kecelakaan? Sekilas bentuk fisik tanjakan keramat di Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor tak berbeda dari tanjakan-tanjakan pada umumnya. Namun tanjakan ini begitu sohor bagi masyarakat Depok dan sekitarnya, lantaran terbilang cukup berbahaya, mengingat sejumlah kecelakaan yang bahkan menelan korban jiwa sudah tak terbilang lagi terjadi di tanjakan ini. Jika dilihat, bukan hanya bentuk tanjakannya saja yang terbilang menikung tajam, namun akses jalan tanjakan keramat terbilang sangat tinggi sehingga banyak kendaraan yang tak kuat menanjak, terbalik, mundur, dan memakan korban. Seperti saat tim Misteri Dunia menuju ke lokasi, sebuah mobil tiba-tiba kehabisan tenaga untuk bergerak menanjak. Salah satu faktornya karena keberatan beban hingga akhirnya sebagian harus diturunkan terlebih dahulu agar mobil kuat untuk menanjak di tanjakan Keramat Citayam. Seolah lumrah, lokasi keramat yang kerap memakan korban selalu ada saja sosok gaib ini dikaitkan. Percaya tak percaya, dengan bentuk tanjakannya seperti setengah lingkaran, tanjakan ini konon dihuni oleh siluman ular berukuran besar yang acap kali melintas. Tak hanya itu saja, bahkan kehadiran siluman ular juga diselingi dengan penampakan berupa bayangan hitam tinggi besar. Penasaran seperti apa sosoknya? Tim Misteri Dunia bersama Furi Harun, seorang pakar indigo interdimensional, akan mencoba melihat secara langsung. Halo pemirsa Misteri Dunia Trans 7, saya Furi Harun. Kali ini saya ditemani Gaby, kita sedang ada di Tanjakan Keramat Citayam. Di mana di sebelah kanan saya ini ada tanjakan yang sering kali mengakibatkan kecelakaan dan juga memakan korban jiwa. Nah, di sebelah kiri saya ada makam Mbah Raden Samad ya, yang merupakan makam keramat yang berada tepat posisinya dengan tanjakan Citayam. Terus juga yang saya lihat memang ada sosok pocong tetapi tidak ada di makam ini, melainkan di ujung sebelah kanan dan juga ada sosok nenek-nenek. Jadi makanya kita harus sangat berhati-hati dalam berbicara di sini. Ada sosok-sosok yang nggak suka di saat orang misalnya menggunjingkan mereka, mengatakan bahwa mereka jahat, mereka ingin mengganggu pengendara, gitu mengakibatkan kecelakaan. Sehingga seringkali banyak manusia yang diganggu, tiba-tiba melihat vision mereka, tiba-tiba dikagetkan. Warga sekitar percaya siapapun yang melintas tanjakan keramat ini disarankan untuk membunyikan klakson kendaraan sebagai bentuk salam. Jika tidak,
Ular atau penampakan bayangan hitam tersebut dipercaya akan menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan terjadi. Jadi sosok ular tersebut memang wanita, tetapi berkulitnya agak sedikit hitam, yang di atas kepalanya ada bundaran seperti warna putih gitu. Tetapi beliau sendiri jarang banget memperlihatkan diri kepada orang-orang di sekitar sini, dan ini lebih seperti tempatnya dia, di mana dulu ini merupakan perbukitan yang akhirnya dikikis untuk menjadi jalan. Sebetulnya ular ini tidak bilang bahwa dia tidak suka, tetapi memang kalau ada orang-orang yang membuang sampah sembarangan atau misalnya buang air kecil sembarangan di daerah sini, beliau akan marah karena ini merupakan daerahnya beliau. Makanya untuk proses permisi pada saat melewati tanjakan Citayam ini, kepada pengendara dihimbau untuk menyalakan klakson sebagai tanda untuk permisi, baik itu kepada mbahnya maupun kepada Raden Samad maupun kepada sosok ular tersebut gitu. Mungkin tak banyak yang menyadari keberadaan makam keramat ini. Lokasinya tepat di sisi jalan, tertutup dengan pepohonan rindang dengan tangga yang terbilang kecil namun curam. Suasana sepi dengan aura berbeda begitu melekat, menambah aura terkesan magis, kental syarat tak tersirat. Di mana ada hal janggal, disitulah terkaan isu liar menarik warga untuk mengaitkannya dengan hal magis, seperti banyaknya kecelakaan di tanjakan Keramat Citayam. Keberadaan makam keramat Raden Samad yang berada di sisi tanjakan maut ini dihubungkan dengan salah satu faktornya. Lantas siapa sebenarnya Raden Samad? Baik, pemirsa Misteri Dunia, ini makamnya ada di dalam sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ya. Pemirsa, kita sekarang sudah ada di makam Raden Samad ya, yang ada di Tanjakan Citayam. Ya, beliau auranya aura orang yang sangat soleh ya, pakai surban, terus juga ada jenggotnya putih bercahaya. Jadi kalau dari pesan yang tersirat beliau cuma mau dibilang sebagai manusia yang hijrah menjadi orang yang lebih baik dan ingin bermanfaat, terutama untuk masyarakat yang ada di sekitar. Sehingga pada saat beliau sebelum meninggal, itu memang beliau banyak sekali melakukan kebaikan, mendoakan, dan juga bisa menyembuhkan masyarakat yang ada di sekitarnya dia. Banyak hal-hal negatif dulu di sini yang mesti dihilangkan gitu dulu. Jadi pada saat beliau akhirnya mengapung di sini, artinya ada tugas dari leluhur untuk masyarakat Citayam agar kedepannya jauh lebih baik. Gitu. Jadi semua makam-makam keramat, semua tempat-tempat keramat yang dijaga oleh sosok harimau itu memang biasanya ada kaitannya dengan beliau, dengan Prabu Siliwangi. Gitu. Di balik kisah Mbah Samad yang dituding menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan, justru warga percaya bila sosok Mbah Samad lah yang menjaga warga sekitar dari berbagai musibah dan niatan buruk orang luar atau pendatang. Emang kadang-kadang kalau yang orang baru hampir sering begitu. Ya bahasanya pengenalan dah gitu. Sering emang datangin orang baru begitu. Banyak keturunan-keturunan beliau yang mungkin belum tahu di mana makam leluhurnya, sehingga bagi sebagian orang yang memang sering kali zikir berdoa akan mendapatkan vision melalui mimpi, akan mendapatkan pertanda bahwa ini loh makam leluhurnya ada di sini, silahkan berkunjung, jangan melupakan leluhur gitu.